Akun YouTube Ganjar diretas karena elektabilitasnya tertinggi. Tidak lama ini akun YouTube Ganjar Pranowo diretas dan berganti jadi nama lain. Saat ini memang sudah berhasil dipulihkan dan diambil alih setelah dibantu oleh YouTube Indonesia dan YouTube Singapura. Tentu ada pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah ini hanya kerjaan hacker iseng atau ada maksud politik di balik semua ini? Dan jangan lupa, di waktu yang hampir berdekatan, nama Ganjar meroket di survei yang dilakukan oleh Carta Politika Indonesia. Lembaga ini merilis hasil survei nasional terkait dengan Capres 2024 dengan elektabilitas tertinggi. Dalam survei tersebut, elektabilitas Ganjar menang telak mengalahkan 9 calon lainnya. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei itu pihaknya melakukan simulasi atas elektabilitas sejumlah bakal calon presiden. Yunarto mengatakan para responden diberi pertanyaan seperti jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang bapak atau ibu saudara pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut. Ganjar berada di posisi paling atas dengan perolehan 29,2%, lalu diikuti Prabowo Subianto dengan 23%, Anies Baswedan 22,2%, Sandiaga Uno 4,9%, Ridwan Kamil 4,8%, AHY hanya 3,4%, Kofifa Indar Parawansa 3,3%, Puan Maharani 1,8%, Erick Thohir 1,5%, dan Airlangga Hartarto dengan 0,7%. Sebanyak 7% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Ini bukan hal yang mengejutkan, tapi bagi lawan politiknya, ini hasil yang sangat mengkhawatirkan. Apakah peretasan akun YouTube Ganjar adalah respon dari hasil survei tersebut? Bisa jadi benar, bisa saja tidak ada kaitannya, tapi mengingat kelompok sebelah selalu memakai cara kotor dan licik. Tidak menutup kemungkinan kalau memang mulai ada serangan kepada lawan politiknya. Ganjar sampai saat ini dianggap satu kubu dengan Jokowi. Secara garis besar, Ganjar akan melawan kelompok yang sama yang pernah dihadapi Jokowi. Sebut saja oposisi, barisan sakit hati, bahkan kadrun kelas rendahan. Serangan yang diterima bakal mirip. Fitnah yang diarahkan akan sama tipenya. Bukan tidak mungkin akan jadi korban politisasi agama juga. 10 tahun kelompok ini sangat menderita karena terus memendam rasa tidak legowo dengan Ganjar yang terus meroket elektabilitasnya. Tentu saja mereka bakal panik, penderitaan bisa makin panjang, yang sakit hati bisa makin sakit, para kadrun bisa makin gila. Dari 3 nama yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies, hanya Anies satu-satunya sosok yang bisa diharapkan. Ganjar tidak mungkin ditunggangi. Prabowo masih abu-abu karena mereka pernah sakit hati dikhianati saat Prabowo bergabung jadi menteri. Tanda Anies makin jelas ketika ada survei yang menyebut 63,8% simpatisan PKS mendukung Anies untuk maju Pilpres 2024. Ini adalah sebuah gambaran mudah untuk membayangkan kira-kira kelompok seperti apa yang akan berada di belakang Anies. Tentu saja mereka ingin Anies menang, tapi kenyataannya Ganjar jadi penghalang. Makin lama Ganjar makin berbahaya, posisinya makin kuat dan tak terbendung. Anies yang mereka harapkan bisa terjungkal. Belum lagi ada Prabowo yang sama kuatnya dengan Anies. Peluang Anies menang Pilpres cukup berat melihat cara mereka berpolitik dengan berkaca pada Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Politik di negara ini sejatinya hanya ada 2 pilihan, kelompok waras dan yang gila. Dulu ada istilah cebong dan kampret, sekarang sudah meredup, tapi secara garis besar tetap ada 2 kelompok besar. Salah satunya kelompok beringas yang memakai cara brutal dan mendukung satu tokoh tertentu. Dengan memakai logika dan kewarasan, sangat mudah untuk menandai mereka. Suka barbar dan tidak punya adab. Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.